Saya sering disapa Tina. Senang dan bangga dapat bertemu lagi dengan sahabatku yang luar biasa di video ini. Sahabatku yang luar biasa, di video ini saya akan menunjukkan beberapa metode pembelajaran yang dapat sahabatku gunakan pada saat memfasilitasi proses pembelajaran secara daring. Praktek penggunaan metode ini saya lakukan bersama dengan sahabat-sahabatku yang hebat dari Community Practices from Colonial to Millennium. Hebat dan luar biasa. Yuk, kita saksikan videonya. Baik, Bapak dan Ibu, kita bertemu lagi di hari ini setelah sebelumnya saya sudah membawakan Bapak Ibu mata pelatihan isu kontemporer. Nah, kita bertemu lagi. Perkenalan saya mungkin tidak terlalu banyak karena Bapak Ibu pasti sudah tahu nama saya. Ada yang ingat nama saya atau sudah lupa semuanya karena sudah lewat beberapa hari? Ibu Tina. Ingat. Ibu Tina. Oke, terima kasih. Berarti ini benar-benar masih milenium ya. Yang lupa bukan milenium. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya lewatkan saja karena kita sudah pernah berkenalan. Nah, Bapak dan Ibu, selama sehari ini kita akan belajar tentang anti korupsi dan tujuan dari pembelajaran kita adalah bagaimana peserta itu perilakunya bisa dibentuk supaya menjadi amanah dan jujur, serta bisa berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungannya, minimal untuk lingkungan keluarga dan tempat kerjanya. Nah, sasarannya apa Bapak dan Ibu? Sasarannya minimal itu ada 3. Yang pertama, menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi peserta, masyarakat, bangsa, dan negara. Bagaimana peserta juga pada akhirnya bisa menjelaskan cara-cara menghindari perilaku korupsi, kemudian menjelaskan internalisasi dan bagaimana membangun sistem integritas untuk mencegah terjadinya korupsi. Nah, tujuannya apa, Bapak dan Ibu? Yang pertama, dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi itu bisa dipahami dan bisa dijelaskan oleh peserta. Peserta juga bisa memahami dan menjelaskan pengertian korupsi itu seperti apa. Peserta akan mengenal delik-delik tindak pidana korupsi, jenisnya juga seperti apa. Serta peserta itu diharapkan mampu untuk memiliki niat yang kuat dan semangat serta komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah membuat impian Indonesia yang bebas korupsi ini memang berat, tetapi kita semua dituntut untuk bisa melakukannya. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya ingin kita sama-sama memiliki pemahaman dulu ya tentang korupsi ini. Karena itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mari sama-sama memberikan pendapat Bapak Ibu tentang apa sih yang ada di benak Bapak Ibu ketika Bapak dan Ibu mendengar kata anti korupsi. Mendengar kata korupsi. Oke, saya akan membagikan linknya ya Bapak Ibu di Zoom ini. Kita menggunakan Mentimeter. Apa itu Mentimeter? Wah, nanti sajalah kita akan lihat sama-sama betapa menariknya menggunakan Mentimeter. Jadi silakan Bapak dan Ibu tolong dimasukkan kodenya. Silakan dibuka www.menti.com. Kemudian masukkan kode ini dan silakan menjawab pertanyaannya. Oke, kita akan lihat ya hasil kerja kita. Silakan dibuka. Oke. Apa yang muncul dalam benak Bapak Ibu saat mendengar kata korupsi? Silakan ditulis satu kata ya Bapak Ibu, cukup satu kata saja. 3 kata bukan Bu, karena di kolomnya ada 3. Satu aja deh, saya mintanya satu aja deh. Masya Allah. Nggak usah banyak-banyak. Soalnya kalau belajar malam ini suka ngantuk Bu, jadi saya tidak memaksakan peserta juga untuk mikir. Ya. Sadis, aduh,
sadis bener ya nulis nih ya. Penipu. Oke, kita 2, 4, 6, 7, 8, 9 orang. Baru 9 orang yang masuk ya. Yang lainnya sudah pada ngantuk. Belum. Masih mau mendengar. Perasaan di timur ini sudah setengah 2, hampir jam 12 gitu. Kang Indah berubah malam ini. Oh iya. Jadi cantik. Sudah malam tapi semangat kita belajarnya. Baik. Baik Bapak Ibu. Oke, dari jawaban-jawaban yang Bapak Ibu kasih ke saya, ini yang paling banyak menjawab itu adalah pelanggaran ya. Pasti Bapak Ibu punya alasan. Kenapa kalau dengar korupsi itu justru kata pelanggaran yang muncul. Bukankah pelanggaran itu banyak? Banyak banget pelanggaran, bukan saja korupsi. Tapi itu nanti kita bahas lagi setelah kita masuk dalam materi selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi dari semua peserta kebanyakan menjawab adalah pelanggaran. Kenapa demikian? Karena di sini kata pelanggarannya yang paling gede Bapak Ibu. Kalau yang paling gede itu artinya banyak yang menjawab pelanggaran. Bagus ya Bu, Bapak warna-warni. Ibu. Warna-warni tulisan. Iya, antik Bu. Baru pernah lihat seperti ini ya bumbunnya. Iya. Oke, nanti Ya. saya akan kasih lebih menarik lagi. Ada lagi Bapak Ibu, tunggu aja ya. Siap. Sekarang Siap. kita akan melanjutkan dengan membagikan kelompok. Ini awal ya Bapak Ibu ya. Saya ingin mengetahui dulu pemahaman Bapak Ibu tentang korupsi itu seperti apa. Kemudian nanti akan dibagi kelompok Bapak Ibu. Nah, metode yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan satu lagi nih fasilitas biar Bapak Ibu tahu ya. Fasilitas itu namanya Padlet. Ini saya sudah bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok, saya sudah mencoba mengisi gambar di dalamnya. Kemudian instruksi tentang tugas yang harus kelompok buat. Yang pertama, kelompok pertama harus membuat video pendek, mereka harus menanyakan. Jadi kelompok pertama ini harus membuat video dengan cara menanyakan pendapat orang. Mereka mengerti tidak arti korupsi itu apa. Kelompok yang kedua itu akan mencari video pendek sendiri. Jadi bisa dicari di YouTube, video pendek tentang kasus korupsi dan silahkan menentukan jenis korupsi apa yang ditemukan dalam kasus tersebut. Nah, kelompok 3 ini kalau lihat gedung ini ingat apa sih? Korupsi apa sih? Tolong dibahas ya. Kalau lihat sebuah gedung, oke. Ya, saya serahkan ke Bapak Ibu kelompok saja. Silakan karena ternyata korupsi yang berhubungan dengan pembangunan fisik itu sangat banyak. Silahkan dipilih apa saja kasus korupsi yang ingin Bapak Ibu munculkan. Oke, dalam hubungannya dengan mengerjakan tugas ini, saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu. Enaknya tuh bagaimana sih belajarnya tuh? Apakah malam lebih enak secara kelompok tuh belajar pagi, belajar siang, atau belajar malam lebih enak? Kalau saya memilihnya siang aja Bu, karena kalau malam dengan teman-teman FKTM itu saya tidurnya selalu tengah malam. Oke, jadi silakan dibuka. Atau ini Bapak Ibu langsung saja. Bapak Ibu ini kelihatan ya, bisa langsung diakses ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan di bagian kirinya itu Bapak Ibu lihat ada ikon pena, kemudian penghapus, ada tanda panah, dan yang di bawahnya Bapak Ibu gunakan yang namanya sticky note. Sticky note itu silakan, jadi tolong dibedakan, kelompok 1 menggunakan kuning, kelompok 2 menggunakan hijau, dan kelompok 3 menggunakan yang biru, warna yang biru ya. Jadi silahkan Bapak Ibu menekan di sticky note. Kemudian ini kebetulan warnanya adalah warna kuning yang saya gunakan. Saya memilih belajarnya pagi. Bapak Ibu silakan di kelompok 2. Apa saya kelompok 1 ya? Kelompok 2 silakan memilih yang hijau dan kelompok 3 yang biru. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu di linknya ya. Di kolom chat ya. Di kolom chat silakan. Silakan Silakan, diklik di kolom chat. Linknya sudah Ya. saya berikan di kolom chat. Kelompok 2 warna apa tadi Bu?
Kelompok 2 warnanya hijau ya Bu, kelompok 3 siap. kelompok satunya kuning ya Bapak Ibu, jangan lupa, jangan salah ya warnanya. Nanti dicari lagi sama anggota kelompok yang lain, kemana orang ini, warnanya berubah ya. Ya, kelompok 2 ini sudah banyak ya. Kelompok 2 ini kebanyakan pingin belajarnya, wah kayaknya 50-50 nih. Lebih banyak pingin belajar siang ya. Jadi silakan buat kesepakatan belajarnya siang, tetapi jangan mengganggu proses pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu ya. Oke, aduh keren nih, kayaknya lebih banyak yang suka kelompok 2 nih ya. Nah, kelompok 2 itu kayak Oh, tengah malam ini siapa nih? yang tengah malam? Bapak-bapak semua pilih malam dan tengah malam ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Terima kasih ya. Dengan demikian Bapak dan Ibu dalam satu kelompok mengetahui kira-kira sudah sepakat nih belajarnya nih jam berapa. Silakan diatur tanpa mengganggu proses pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada yang berkata itu gara-gara Bu Tine tuh, ini anak-anak tidak lagi memperhatikan mata pelatihan kami, hanya sibuk membuat tugas anti korupsi. Saya tidak mau seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan dipindah-pindah yang rajin sekali memindahkan. Terima kasih sudah dibantu ya, ditumpuk-tumpuk ya Bapak Ibu. Kata pembimbing saya, kalau satu kelompok itu harus ditumpuk biar bagus kelihatannya. Bapak Ibu hebat ya, luar biasa sudah membantu saya. Baik, Bapak dan Ibu, saya pikir ini sudah sepakat ya untuk tugasnya mau dilakukan jam berapa, nanti butuh kesepakatan kelompok, tetapi catatannya jangan mengganggu proses pembelajaran. Ya, demikian Bapak dan Ibu, sampai jumpa lagi besok pada jam 8 pagi. Terima kasih Bu Eva, Pak Indra, dan Pak Agus. Sekian video metode pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Padlet, Mentimeter, dan Jamboard. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabatku yang luar biasa. Socrates berkata, pengetahuan sebenarnya adalah saat kita menyadari bahwa kita tidak mengetahui apapun. Teruslah belajar.